Saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Kata imam atau priest berasal dari kata presbyteros, presbyter, yang artinya adalah pelayan penyembahan ilahi. Imam adalah pengantara yang kudus antara umat dengan Allah, seperti menyampaikan persembahan dan kurban kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Imam pertama yang tercatat dalam Alkitab adalah Harun bin Amran dan menjabat selama bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dalam Perjanjian Baru, yang tercatat menjabat imam besar pada zaman Yesus adalah Hanas. Jabatan imam besar ini berakhir ketika Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Konsep imam di Perjanjian Lama adalah persiapan untuk imam yang lebih sempurna di Perjanjian Baru, yang terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Pada saat kita dibaptis, kita semua menjadi imam, yaitu dengan menjadi saksi Kristus yang baik, hidup menurut iman, pengharapan, dan kasih. Imamat yang kita terima melalui sakramen baptis ini adalah disebut imamat bersama, seperti yang diajarkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kendati ada imamat bersama yang berlaku untuk semua orang yang sudah dibaptis, Tuhan juga menunjuk orang-orang pilihannya untuk menjadi imam tertabis. Inilah yang disebut sebagai imamat jabatan. Dalam Katekismus nomor 1536 tertulis bahwa tabisan adalah suatu sakramen di mana perutusan yang dipercayakan Kristus kepada rasul-rasulnya dilanjutkan sampai akhir zaman. Peran imamat jabatan ini tidak menyaingi peran Kristus sebagai imam agung, namun untuk mendukung dan melayani Kristus. Seperti dahulu, Tuhan Yesus menunjuk para rasul untuk melaksanakan peran imamat jabatan ini. Hal ini berlanjut kepada para penerus mereka. Maka para imam yang tertabis melanjutkan peran melayani Kristus. Di dalam Gereja Katolik, imamat jabatan ini dilanjutkan oleh para uskup, para imam, dan para diakon tetap. Sehingga imam jabatan dan imam bersama berjalan berdampingan untuk membangun gereja. Seorang imam ditabiskan bagi pelayanan eksklusif untuk Tuhan, yaitu demi keselamatan jiwa-jiwa manusia. Maka segala talenta, waktu, dan hidupnya didedikasikan untuk tujuan ini. Mari kita mensyukuri adanya para imam, dan mari kita doakan mereka agar dapat melaksanakan tugas panggilan yang luhur ini dengan fokus tertuju kepada Kristus, Sang Imam Agung. Semoga semakin banyak kaum muda yang bersedia menanggapi panggilan Kristus untuk menjadi imam. Pada kesempatan ini, saya ingin menghimbau kepada kaum muda. Teman-teman, jika Tuhan memanggil Anda untuk memberikan dirimu secara khusus kepada Tuhan, dan Anda mempunyai hati untuk melayani sesama, mengasihi Tuhan dan gerejanya, pertimbangkanlah untuk menjadi imam. Diperlukan suatu keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan. Namun kita percaya bahwa berkat dari Tuhan akan tercurah melimpah bagi orang yang mau menjawab panggilannya. Seperti tertulis dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?"
Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.